Oke, selamat sore teman-teman. Thank you ya udah join di market update hari ini. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya bahas, mulai dari MSCI dan juga beberapa kepentingan lain seperti FTSE hari ini teman-teman ya, The Fed, suku bunga yang ditetapkan masih sama, dan beberapa hal penting lainnya mengenai IHSG kita, dan kira-kira ke depannya kita harus ngapain. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau hari ini itu MSCI mengeluarkan pengumuman tentang accessibility review market dari berbagai negara, dan termasuk di salah satunya ya Indonesia teman-teman. Ini ada banyak negara ya, kalian bisa lihat ada Asia Pasifik, ada Arab, ada frontier market, ada advance, ada macam-macam ya teman-teman ya. Jadi yang pengen saya kasih tahu ke kalian itu adalah Indonesia itu sendiri teman-teman ya. Nah, kira-kira apa sih yang dikeluarkan dari market accessibility review ini dan kenapa banyak orang itu ngomong kalau HSG kita itu masih berada di emerging market. Cuman ada catatan-catatan tertentu. Kita udah tahu ya kalau masalah MSCI ke Indonesia itu dari awal itu adalah masalah transparansi ya. Lalu ada high shareholding concentration review sama juga manipulasi harga teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat yang berbeda dari Indonesia daripada sebelumnya yaitu adalah information flow-nya teman-teman. Information flow kita yang tadinya dari plus itu jadi minus. Apa artinya ini? Cara gampangnya kalau teman-teman main saham sering denger ya, kalau main saham mah nggak penting technical, kalau main saham mah nggak penting fundamental, yang penting bandarmologi, yang penting bandarnya. Masalah-masalah seperti itulah yang disorot oleh MSCI saat ini teman-teman. Karena kalau pasar yang benar itu dan juga asing itu maunya adalah masuk ke pasar yang ya berdasarkan supply and demand. Artinya kalian bisa analisa secara teknikal, secara fundamental itu bisa dianalisa. Nah, tapi memang beberapa saham di Indonesia, ya contohnya aja kayak misalkan saya kasih tahu ASPR atau gimana teman-teman ya, kalian bisa cari tahu sendiri. Itu pergerakannya itu sangat terlalu liar dan juga cenderung kayak nggak bisa dianalisa secara teknikal teman-teman. Jadi ada pengendalinya dan ada insider tradernya. Jadi buat yang masih baru di dunia saham, insider trader itu apa? Intinya kalau kalian punya om misalkan ya, om kalian tuh punya perusahaan dan dia punya yang punya sahamnya dan dia bilang ke kalian kalau sahamnya bakalan diterbangin besok dan kalian udah masuk di dalam. Nah, itu artinya insider trading, teman-teman. Dan MSCI itu nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Termasuk juga dengan high shareholding concentration ya, kayak pemiliknya itu beli sendiri sahamnya sampai harganya itu terlampau tinggi dan itu jadi bias. Nah, jadi masalah yang dipermasalahkan MSCI dari dulu sampai hari ini, bukan dulu ya, dari Januari sampai sekarang ini ya masalah transparansi dari informasinya. Dan setelah ditegur oleh MSCI, kita tahu sendiri ya, kalau negara kita, si OJK dan juga BI itu berberes-beres. Kayak misalkan ngeluarin daftar-daftar list saham yang HSC, terus transparansi saham 1% diliatin, abis itu kalian bisa cari tahu sendiri lah ya, macam-macamnya. Intinya tuh udah ada banyak hal yang dikerjakan. Nah, tapi menurut MSCI, berdasarkan data yang udah keluar ini teman-teman ya, hasilnya itu masih minus. Yang artinya berarti mereka kurang puas dengan hasil atau juga tindakan-tindakan yang udah dilakukan Indonesia sampai saat ini. Nah, kira-kira apa yang harus ditunggu dan apa yang bakal terjadi di tanggal 23 Juni nanti? Oke, jadi di tanggal 23 Juni nanti itu adalah bisa dibilang batas akhir buat MSCI ngomong Indonesia tetap di frontier atau di emerging ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau mereka bakal ngundur lagi dan di freeze lagi. Itu nggak menutup kemungkinan juga karena ya kalian bisa lihat sendiri information flow-nya itu masih negatif. Bisa jadi di freeze lagi nih. Kalau misalkan di freeze lagi ya sama kayak kita kemarin ya, nggak ada saham yang masuk ke MSCI, tapi yang keluar kemungkinan ada. Jadi semoga nanti di tanggal 23 Juni itu ya harus langsung aja lah ngomong kalau Indonesia itu tetap di emerging market. Harapannya begitu, nggak usah di freeze-freeze lagi ya. Karena kalau di freeze lagi ya kayak kemarin teman-teman, nggak ada saham yang masuk ke MSCI dan juga saham yang keluar dari MSCI ada potensi ada. Kira-kira itu untuk pembahasan MSCI hari ini dan juga tanggal 23 nanti ya. Kalau nggak salah 23 atau 24 di Indonesia ya. Itu yang pengen saya bahas mengenai MSCI. Jadi tadi juga ada beberapa sahamnya kayak ADI, BMRI, dan juga yang lain-lainnya. Itu kenapa pas penutupan dia bisa minusnya, tiba-tiba IEP-nya closing-nya gede ya minusnya ya. Itu karena kemungkinan besar adalah buangan dari FTSI, teman-teman. Jadi FTSI kan sama kayak MSCI ya, ada beberapa fund manager atau funding agency yang ngikutin standar indeks dari FTSI. Kalau dia suruh ngurangin porsi dari saham-saham yang ada di Indonesia, ya dia bakal ngurangin juga. Dan batasnya kan ya itu tanggal 19 ini ya. Dia kan efektifnya tanggal 22, rebalancing-nya tanggal 19. Yang artinya hari ini. Jadi penutupan kemarin ya mau nggak mau dipaksa keluar dulu. Sama kayak waktu kemarin MSCI, kalau kalian ingat ya, itu penutupan tiba-tiba IHSG dari
kalau nggak salah plus 1%, penutupan tuh langsung nol ya. Nah, ya itu sama juga kayak sekarang ini FTSE, teman-teman. Jadi kalau tadi pada bingung kenapa, bisa lihat, ya bisa karena itu, teman-teman. Kira-kira itu, terus saya pengen bahas sedikit tentang The Fed, teman-teman ya. Jadi The Fed ini juga lumayan berpengaruh ke IHSG kita. Itu jadi hubungannya gimana sih, men? Kenapa The Fed naikin suku bunga sama nggak naikin suku bunga tuh hubungannya sama kita tuh apa? Jadi hubungannya, teman-teman ya, kalau misalkan The Fed ini menaikkan suku bunga, artinya investor itu bakalan langsung cabut uangnya dan dia bakalan masuk ke pasar Amerika, pasar obligasi Amerika. Jadi dana-dana yang menganggur tuh berpindah dari emerging market ke Amerika, teman-teman. Dan nggak menutup kemungkinan juga kalau Indonesia itu nggak bakal ada inflow asing yang deres kalau misalkan suku bunganya naik. Nah, jadi itulah hubungan antara suku bunga The Fed dan juga IHSG kita. Nah, kemarin kalau dilihat ini suku bunganya tetap ditahan ya, 3,5 sampai 3,75%. Saya cuma pengen kasih tahu kalau ada website ini ya, teman-teman. Pengumuman FOMC The Fed selanjutnya itu tanggal 29 Juli 2026. Di sini tuh ada masih probabilities untuk dia bakalan naikin suku bunga tuh masih 61,5%. Dan most likely berarti dia masih tetap, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari angka pengangguran, inflasi di Amerika, itu nggak menutup kemungkinan kalau dia bisa naikin suku bunganya. Apalagi sekarang ini ketuanya itu berubah, teman-teman ya. Dari yang dulunya Jerome Powell dan sekarang itu jadinya si Kevin Warsh, teman-teman. Nah, kita juga pasar ini masih baru, teman-teman. Gimana cara dia menyampaikan informasi, kira-kira apa ada dikasih kisi-kisi nggak tentang ekonominya, tentang data-data yang penting buat psikologi pasar. Nah, di The Fed kali ini, di kepemimpinan Kevin Warsh ini, katanya itu dia lebih tertutup, teman-teman. Jadi kalau misalkan di Jerome Powell ya, Jerome Powell itu ketika dia lagi ada meeting-meeting begitu ya, dia memang ngasih taunya secara terbuka untuk informasi yang boleh disampaikan. Tapi kalau informasi yang nggak boleh disampaikan dan spekulatif tuh dia tidak diberitahu karena pasarnya bakalan panik dan bakal ngikutin omongan si Jerome Powell ini. Tapi di akhir sesi awal rapat itu biasanya dia tuh buka wawancara gitu, teman-teman, atau bisa ditanya-tanya gitulah, dan dia kasih beberapa clue-clue gitulah ya supaya pasar tuh tahu apa yang harus dilakuin ke depannya. Nah, kalau di Kevin Warsh ini kemarin dia itu sama sekali nggak bikin atau nggak kasih kisi-kisi sama sekali, teman-teman. Jadi pasar ya dituntut untuk mandiri dulu ya, dituntut untuk mandiri mencari informasi sendiri, dan kalau misalkan memang pasar di Amerika itu bagus, mereka bisa masuk ke pasar Amerika. Jadi itu hubungannya The Fed dan juga IHSG kita. Nah, mungkin intinya kita rangkum dulu. Kalau misalkan suku bunga di Amerika dinaikkan, itu inflow ke asing ke Indonesia itu bakalan berkurang yang pasti. Dan bahkan ada kemungkinan juga outflow asing dari Indonesia ke pasar-pasar yang ada di US. Misalkan pasar obligasi ya, surat hutang negara 10 tahun, 5 tahun, kira-kira hubungannya begitu, teman-teman. Mungkin sekarang kita balik ke bahas IHSG-nya mungkin ya, teman-teman ya. Kan kemarin saya bilang kalau misalkan mau koreksi sehat itu sekitar 6 ribuan ya, teman-teman. Dan sekarang ini memang masih di 6 ribuan dan ya semoga aja tetap bertahan di atas 6 ribu ya. Karena kalau misalkan tetap bertahan di atas 6 ribu, angka psikologi supportnya itu ya masih kuat, teman-teman. Kalau misalkan udah jebol dari 6 ribu, itu kemungkinan besar bakalan gampang banget ya buat ngacir ke 5.800-an. 5.900 sampai 5.800 lah ya. Jadi strateginya buat sekarang sampai ke depannya ya kita masih nyicil-nyicil aja, teman-teman. Karena masih menurut saya penurunannya itu masih penurunan koreksi sehat semua, teman-teman ya. Termasuk juga saham-saham yang kita masukin beberapa hari terakhir itu ada kayak MBMA, lalu ada kayak eh, TPIA ya dan segala macamnya. Kalau untuk sekarang kalian pengen nge-swing itu masih belum oke menurut saya, masih volatil juga pasarnya ya. Tapi kalau misalkan pengen ya kira-kira mau day trading 3-4 hari, 2 hari itu masih oke lah. Buat MBMA kan lumayan ya. Kemarin manfaatin kenaikan itu MBMA kita jalan. Lalu kalau kalian pengen cicil perbankan juga menurut saya juga oke untuk jangka panjang, teman-teman ya. Kira-kira time horizon ya 3-5 tahun ke depan menurut saya sudah cukup oke karena sudah terlihat reversal dari IHSG ini, teman-teman. Ya kita lihat saham BCA ya. Oh iya ya, by the way hari ini outflow asingnya kira-kira 3 triliun tadi ya yang keluar ya. Lebih banyak MSCI memang ya, 8 triliun waktu MSCI kemarin. Tapi waktu FTSE hari ini 3 triliun keluar. Oke, untuk BBCA ini ya cukup menarik, teman-teman. Cuman kenapa saya nggak saranin buat masuk lagi ya karena posisinya belum enak aja, teman-teman. Dia masih belum di area yang saya pengen lah, area-area support-support ini, terus belum sideways juga. Saya pengennya dia sideways dulu ya, kalau si BCA ini. Atau kalau misalkan kalian pengen koleksi saham BCA dan pakai metode dollar cost averaging ya oke-oke aja sih untuk saham perbankan ya, teman-teman. Karena memang perusahaan-perusahaan ini ya bagus dan juga pasar Indonesia itu bukannya jelek ya. Pasar Indonesia tuh seperti yang saya kasih tahu tadi, teman-teman. Ini banyak plusnya, teman-teman. Investor qualification requirement, foreign ownership limit, sama dan lain-lainnya itu masih plus-plus semua, double plus semua. Kalau kita bandingin sama Malaysia deh, lihat ya.
sama Malaysia ini juga kita nggak kalah bagus, teman-teman. Jadi bukannya pasar Indonesia itu jelek banget sampai mau hancur, sampai asing tuh takut buat masuk, tapi ya ada aja kekurangannya, teman-teman. Memang kekurangannya itu di information flow ya. Kalian bisa lihat kok information flow dari Malaysia itu double plus, yang artinya dia memang sangat terbuka, minim insider trading, lalu ya bukan kayak di Indonesia lah ya. Kita kalau kenal bandarnya kita bisa masuk, bisa nebeng. Nah, jadi itulah PR yang harus dikerjakan oleh IHSG, teman-teman ya, oleh BEI dan OJK juga. Jadi itu catatan yang pengen saya berikan, teman-teman. Oke, kira-kira untuk market update seperti itu aja. Paling saya bahas-bahas sedikit tentang rupiah kita ya, teman-teman ya. Rupiah boleh deh kita bahas. Oke, rupiah kita ini kelihatan ya, teman-teman. Dia ini menguat cukup drastis dari ATH ke sekarang itu udah menguat sekitar 2,7%, teman-teman. Dan kalau yang kita ketahui, kalau misalkan dia pengen turun lagi, dia lagi pullback sekarang ya. Dia lagi pullback sekarang. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu kira-kira rupiah ini bakalan tetap lanjut menguat atau tidak, kita bisa lihat dari teknikalnya ya. Asalkan dia menembus area ini, dia bisa jadi melakukan penurunan lagi, melakukan penguatannya lagi. Tapi ya kita harus lihat lagi sentimen-sentimen yang ada, kayak misalkan MBG dikurangi dananya, lalu pemberantasan korupsi, lalu kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh itu dihilangkan dulu, lalu pidato-pidato yang menyinggung itu dikeluarkan dulu. Ya semoga rupiahnya juga bisa menguat. Karena kalau rupiah yang menguat, seperti yang kita tahu ya, kalau asing masuk ke suatu negara tuh pasti ngitungin yang namanya currency risk-nya. Kalau misalkan mata uangnya aja selalu melemah, dia belum masuk ke saham pun udah rugi dari nilai mata uangnya. Jadi berharap kalau si dolar ini ya kira-kira ke 17.500 dulu lah terdekatnya ya, teman-teman. Kalau bisa ke 17.500, ini bakalan enteng buat IHSG di-inflow oleh asing. Karena currency risk-nya ya udah berkurang, pasar mulai percaya dengan rupiah, investor mulai pede buat masuk. Nah, jadi inflow terjadi, dari masyarakat lokalnya pun, dari orang Indonesianya pun jadi berani buat masuk saham lagi. Begitu, teman-teman. Saham properti CBDK gimana, Min? Ya, CBDK ini kan bagus Pak ya, laporan keuangannya bagus, semuanya bagus. Sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali dengan saham ini, cuman ya karena terseret market dia jadi turun Pak. Nah, kalau kita pengen lihat kira-kira ini Bapak kira-kira mau masuk atau mau nanya doang? Kalau kira-kira mau masuk ya, saya bisa contohkan penggunaan dari Fibonacci, teman-teman ya. Ini dari swing low ke swing high-nya, teman-teman. Nah, kira-kira kalau mau nungguin si CBDK ini Pak, kira-kira Bapak bisa nunggu sampai di 3.500 kalau mau nego lebih tinggi ya Pak ya. Karena ini dia baru mantul dari Fibos 0,5 nih, lumayan oke. Tapi kalau dari trennya dia, coba saya buatkan dulu trennya ya. Secara minor trennya lagi uptrend, teman-teman. Oke, itu untuk CBDK ya Pak ya. Jadi area-area sekarang ini kalau misalkan mau gamble dia bakalan bertahan, ya Bapak cicil-cicil aja secara area sini. Dengan stop loss ya di 3-5% lah ya kalau misalkan mau day trading Pak. Tapi dari candle-nya masih lumayan bearish Pak, 2% ya. Spekulasi sih ini kalau misalkan mau masuk sekarang. Paling yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman mau masuk saham apa itu yang ada di saham pantauan aja ya menurut saya. Karena saham-saham yang ada di pantauan itu menurut saya dari asingnya masih masuk terus, lalu dari broker summary-nya juga oke, dari technical-nya juga masih oke. Kita tinggal perhatiin aja sentimen yang ada di makroekonominya. Kayak tadi kita lihat MSCI dan juga FTSE-nya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian mau gamble juga, di tanggal 23 nanti, kemungkinan besar kan memang Indonesia tuh bertahan di emerging market dengan beberapa catatan tertentu ya. Catatan tertentunya ya dengan transparansi tadi ya, information flow-nya dibereskan. Nah, kalau misalkan memang di tanggal 23 nanti Indonesia ternyata tetap berada di emerging market, tuh marketnya bakalan rebound gila-gilaan lagi. Tapi kalau sebaliknya ya, kalau misalkan marketnya si MSCI bakal ngomong dia masih nge-freeze, ya melempem lagi HSG-nya, bahkan bisa koreksi lagi ke bawah 6.000. Jadi tergantung teman-teman seberapa resiko yang bisa teman-teman tanggung. Kalau misalkan agresif sekali bisa masuk sekarang dan berharap di tanggal 23 nanti Indonesia tetap berada di emerging market dan tidak di freeze. Permisi Pak, untuk IHSG naik sampai ATH-nya apa masih dibutuhkan dana asing yang cukup besar? Jadi selama ini di pasar Indonesia dari dulu ya itu memang kebanyakan asingnya Pak. Jadi ya Bapak tahu sendiri kan, tadi waktu ATH di sini ya itu asing keluar tuh sampai 42% loh penurunannya. Jadi nggak main-main, dana dari asing ini memang sangat banyak dibandingkan dengan angka investasi dari domestiknya atau dari lokalnya, Pak. Karena dari, ya Bapak lihat sendiri lah datanya dari depan saya sendiri, ini dari ATH IHSG kemarin, begitu didepak oleh MSCI, disentil, asingnya pada kabur semua, dan penurunannya bisa sampai 40%. Jadi IHSG sekarang memang dibilang murah, memang murah, tapi ya ada beberapa kekurangan juga di pasar kita ya. Salah satunya adalah currency risk-nya, lalu
transparansinya yang bikin investor asing itu takut untuk masuk ke Indonesia. Sampai sekarang pun inflow-nya masih belum terlalu banyak ya. Ini kan kemarin rebound karena masih dibeli oleh domestik ya, dan juga pengusaha-pengusaha di Indonesia nih, di buyback sendiri saham-sahamnya. Makanya bisa reversal seperti ini. Jadi kita biasanya memang kalau asing itu baru masuk setelah terjadi crash, lalu harganya itu mulai reversal dan mulai stabil, kayak mulai sideways dan mereka mulai ngumpulin barang tuh. Nah, di situ mulai asing masuk-masuk tuh. Cuman untuk saat ini asingnya masih belum terlihat untuk masuk, tapi beberapa hari kemarin, kayak 2 hari, 3 hari lalu ya, asingnya tuh mulai nyicil-nyicil dikit ya, kayak 200, berapa miliar kemarin ya, masuk di BCA, itu masuk di BMRI juga, ya menandakan kalau lumayan ada interest yang balik lagi ke pasar Indonesia ya, terutama di big banks. Pas Supa masih ke 700 nggak? Dia seharian merah, tapi sore langsung hijau terus 2 hari. Ya, saya belum sempat ngecek broker summary-nya sih Pak, siapa yang ngumpulin ya. Kalau misalkan yang ngumpulin CC itu berarti pengendalinya sendiri. Coba saya lihat sekarang ya Pak, sebentar. Sama, saya juga megang Supa Pak. Nah, yang beli Supa itu CC lagi hari ini ya, net buy. Bapak bisa lihat sendiri tuh. Tanggal 19 CC lagi yang beli, tanggal 18 CC juga yang beli. Jadi CC-nya ini selalu ngumpulin Pak. Memang saya milih saham Supa ini karena pengendalinya itu percaya diri dengan sahamnya sendiri. Jadi pasti suatu saat nanti kalau barangnya udah kering, dia bakal enteng buat naikin sahamnya ya. Ya supply and demand lah. Kalau misalkan dia punya barang yang lebih banyak dan daripada yang beredar di pasar, pasti buat naikinnya lebih enteng. Ini yang mau akumulasi lumayan nih CC, ada juga AK Pak. Yang buang malah banyak kan retail nih. XL yang kedua ya, Stockbit. Mirai ketiga, yang pertama si YB. Apa Min yang terjadi dengan BMRI? Itu tadi saya jelaskan karena adanya ini FTSI Pak, rebalancing FTSI, dan itu efektif date-nya per hari ini. Karena ada beberapa fund manager luar negeri ya megang saham BMRI juga, dan BMRI masuk ke indeks FTSI juga setelah porsinya dikurangin ya, makanya mereka terpaksa harus buang sahamnya per hari ini. Makanya di penutupan ya dia turunnya YP-nya bisa kayak gitu ya karena wajib untuk buang Pak. Gitu untuk BMRI. Pak, izin cara ngitung saham kering gimana? Bukan cara ngitung ya, lebih ke cara melihat ya. Cara melihat saham kering ini contohnya aja saya kasih ASPR nih. ASPR nih jelas untuk kering-keringnya ya Pak. Bapak lihat sendiri ya saham ini berapa hari nih? Kira-kira dari tanggal Juli sampai Januari ya, kira-kira 6 bulan. 6 bulan dia akumulasi saham ini. Jadi harganya nggak kemana-mana ya. Harganya di situ-situ aja terus. Nah, begitu barangnya sudah kering, dia udah punya barang yang beredar di pasar tuh, barangnya berada di satu orang, dia untuk naikin harganya itu bakalan enteng. Nah, kayak di sini ya, naikin harga enteng, lalu dibawa turun lagi, diakumulasi, reakumulasi lagi. Begitu barangnya udah sangat banyak, udah cukup, nah baru dia terbangin sahamnya. Dia terbangin sahamnya, dia bawa turun, dia terbangin lagi sahamnya nih, lihat nih. Kalau Bapak lihat sendiri, sahamnya terbangnya gila banget ya, tapi volumenya itu, volume transaksi di area ini tuh sedikit. Yang artinya ya dia memang naikin sahamnya itu dengan effort yang lebih dikit karena sudah enteng. Barang yang beredar di pasar tuh ada di dia semua barangnya. Begitu dia harganya udah nggak rasional, dia mulai jualan. Dia mulai jualan lagi. Ini jualan tapi gila banget ya. Dia jualan sehari langsung ARB, ARB, ARB terus nih. Kalau ini tipe bandar gila lah ini. Ini tipe bandar gila ya. Nggak enak, bukan nggak enak ya. Lebih harus hati-hati banget kalau main saham seperti ini. Nah, sekarang nih mulai reakumulasi lagi nih. Kemungkinan besar nih mulai reakumulasi lagi. Dan kapan dinaikinnya ya kita nggak tahu juga ya. Kayak tadi aja yang awal dia butuh waktu 6 bulan. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun. Tergantung oleh bandarnya, time horizonnya mau berapa lama dia ngumpul. BMRI bakalan turun lagi setelah dibuang. Kalau saya harus menjawab itu, dari berita yang berada, kita tunggu dulu. Weekend ini kira-kira sentimennya apa, Pak? Kalau sentimennya bagus, ya bisa jadi ya BMRI nggak turun. Tapi kalau misalkan jelek, ya bisa turun lagi. Baik lagi, kita bukan memprediksi kapan dia turun, besok dia turun atau enggak, tapi kita memprediksi kira-kira harga mana ya yang menarik untuk kita koleksi dengan risk to reward-nya yang cukup menarik. Baik lagi itu, Pak. Kalau masuk saham dalam kondisi, ya kalau kondisi konsolidasi memang menarik, tapi pertanyaannya Bapak apakah tahan untuk menahan sebuah saham selama 7 bulan? Kalau tahan, nggak apa-apa. Pertama, Bapak tahan atau enggak? Kedua, sahamnya ini misalkan aja kayak yang tadi ya, ASPR, Bapak tahu nggak sahamnya apa? Bisnisnya apa? Terkenal nggak? Nggak ada yang tahu juga kan?
Jadi ya baik lagi kalau Bapak bisa nahan sahamnya selama bertahun-tahun, berbulan-bulan ya di kondisi konsolidasi ya oke. Tapi kalau saya sendiri lebih suka ke following the trend, kayak saham yang udah uptrend ya kita ikutin dia. Dia kalau lagi pullback ya kita masuk, kalau dia lagi naik ya kita jualan. Contohnya kan seperti ini ya, market structure uptrend ya. Nih, ini basic kok, ini basic. Kalau misalkan kita pengen di sini kan higher high nih, kita tinggi di sini saatnya jualan, di sini saatnya kita beli waktu retracement ya. Di sini saatnya kita jual, di sini saatnya kita beli. Jadi saya lebih suka ngikutin saham yang uptrend, teman-teman. Min, mau nikornya di-share ke... Oh ya, oke. Siapa? Nanti saya share pasti di grup, bakalan kita share kok. Pak, boleh kasih tahu trading plan Bapak rentang waktu 22 sampai 26 Juni. Saya sendiri kan tadi kasih tahu kalau saya lagi nyicil BMRI, saya lagi megang Supa juga. Pokoknya yang saya kasih ke grup, kayak misalkan saham pantauan tuh ya saya pegang-pegang juga, Pak. Trading plan-nya masih sesuai dengan yang saya share di grup. Ngikutin aja. Kalau misalkan udah kena SL ya harus wajib SL juga Pak ya, karena ya kita kan menjaga modal pasti ya. Menjaga modal itu yang paling penting. Money management itu yang paling penting. Daripada asal-asal HK, asal-asal masuk ya. Dan ini juga saya tadi belinya masih nyicil nih Pak. Jadi nyicilnya berkali-kali. Kalau ditanya berapa berapa persen nyicilnya Min, nah itu tergantung pribadi masing-masing lagi ya. Kalau kalian pengen agresif nyicilnya, yakin marketnya bakal rebound ya kalian bisa masuk lebih banyak. Tapi kalau saya pribadi saya masih menganalisa kalau IHSG-nya masih rentan ya saya masuknya nyicil 5%, 10% dari Porto, 5% lagi begitu ya. Bukan dari Porto ya, sorry, dari porsi sahamnya, porsi sahamnya. Jadi misalkan uang saya 100 juta, saya pakai 10 juta buat beli BMRI ya saya masuknya cuma sejuta, sejuta, sejuta begitu. Yang penting dicicil, Pak. Big Bang perlu bertahun-tahun untuk sampai ke ATH mereka lagi. Kalau ditanya rentang waktunya kapan, yang jelas asalkan kebijakan pemerintah dan rupiahnya menguat, kepercayaan diri dari investor asing mulai masuk, saya kira nggak perlu butuh waktu yang lama juga untuk dia rebound ya Pak ya. Kalau ke ATH berapa ya? Bapak nanya apa contohnya? BCA kah? BCA ini udah dari lama dia downtrend ya Pak, dari 2024. Dari 2024. Tapi kalau dia mau ke ATH yang sekarang tuh dari 2020 sampai ini udah naik berapa persen nih? Kita ambil 2020 lah ya. Selama 6 tahun dia naik 100% BCA. Ya, jadi kalau kalian, nah ini di sini juga sekarang saat-saatnya reversal yang kuat juga Pak di sini. Bisa jadi sekarang ini nanti bakalan bikin market structure yang baru ya, market structure yang uptrend ya. Nih kayak begini lagi nanti. Bisa jadi ya Pak ya, kayak begini. Major trendnya ini kayak begini nanti ke depannya. Entah dalam 3 sampai 5 tahun ke depan atau 6 tahun, karena kalau BCA ini kita lihat ya dia dari 6 tahun yang lalu ya mulai uptrend. Jadi proyeksinya memang cukup lama kalau misalkan mau di hold bisa naik sampai 100% ya perlu waktu pasti Pak ya. Dan juga kan ini kepemimpinan era kepemimpinan Pak Jokowi ya. Mungkin melihat kebijakan pemerintah yang ada itu oke, asingnya pede, jadi mereka masuk terus. Let's see untuk tahun ini siapa tahu ya kebijakan-kebijakannya dipikirkan lagi lah sama dievaluasi lagi tentang MBG itu ya dan kawan-kawannya, Kopdes dan sebagainya macamnya. Bahas IPO sedikit. Oke, IPO sedikit. Saya pengen bahas Jelly. Jelly sih udah saya bahas ya. Kalau dari saya tipsnya mungkin ini. Ini bukan untuk IPO dua IPO ini doang, tapi untuk semua IPO. Ini berlaku untuk semua IPO ya. Jadi saya kasih tahu tipsnya itu kalau kalian mau gampang, nggak pengen lihat fundamental, IPO ini sekarang tuh beberapa tahun terakhir lah. Intinya kan hype dari investor retail. Dia pengen beli saham yang barangnya kering dan kita dapat porsinya juga sedikit. Jadi harganya gampang buat arah. Nah, itu yang pertama. Berarti artinya ya ikut hype, hype ya, ikut-ikutan hype. Jadi kalau saham yang hype sudah dipastikan sahamnya bisa naik. Nah, yang kedua kita lihat dari oversubscribe-nya. Kalau misalkan di tanggal penawaran umum terakhir dia oversubscribe-nya banyak kayak WBSA kemarin 950 ribu investor kalau nggak salah ya, bisa dipastikan kalau sahamnya itu bakalan arah di hari pertama. Jadi liatin oversubscribe atau enggaknya saham tersebut di tanggal terakhir penawaran umumnya. Begitu.
Lalu saya pengen bahas sedikit tentang Jelly dan juga PRDA. Saya baca-baca kalau Jelly kan untuk ekspansi bisnis ya, ekspansi bisnis. Jadi cukup menarik. Cuman harga yang dipermasalahkan adalah harga IPO-nya itu lumayan tinggi ya. Jadi untuk ARA kemungkinan besar dia bakalan berat berkali-kali. Kemungkinan besar bakalan sekali atau 2 kali doang arahnya. Karena harganya sendiri sudah cukup premium dengan pairnya yang kira-kira 23 ya. 23 pairnya itu lumayan tinggi. BCA pun 12 sekarang, 12 atau 13 pairnya. Jadi secara valuasi dia itu cukup mahal untuk Jelly. Lalu kalau untuk PRDA saya baru baca-baca dikit doang sih Pak. Tapi katanya dia itu untuk membayar hutang ada ya. IPO-nya tuh ada sebagian untuk bayar hutang. Nah ini yang sebenarnya perlu kita hindari harusnya ya. Untuk IPO yang bayar-bayar hutang. Karena ya mereka pengen jadi retail-retail Indonesia tuh jadi exit liquidity mereka. Pengen jual sahamnya supaya ya mereka yang pegang. Penjualnya sendiri yang punya saham sendiri pengen jual perusahaannya ya itu jelas nggak bagus lah untuk di IPO kan. Tapi saya sendiri belum ngecek lebih dalam lagi untuk PRDA. Nanti bakal saya cek lebih dalam lagi ya tentang entah dia buat apa IPO-nya. Nanti saya cek lagi. Posisi cash saat ini berapa Pak? Posisi cash saya mungkin masih 70% ya. Saya udah masuk 30%-an lah. Itu nyicil BMRI, lalu ada Supa juga saya cicil, MBMA saya juga masuk, Bumi juga saya masuk, itu nyicil-nyicil terus. Ya, jadi begitu, Pak, kalau untuk saya sendiri. Masih konservatif lah, Pak. Ini karena masih nunggu pullback dan sentimennya tuh kayak masih nggak gigit gitu ya, masih kurang greget buat reversal tuh masih kayak kurang gitu. Walaupun udah harga oil udah turun jauh banget ya. Saya lupa bahas harga oil. Harga oil udah 70-an kalau nggak salah, 75. Ya, harga oil udah 76 di bawah 80, yang berarti APBN kita bakalan aman dan ujung-ujungnya inflasi kita berkurang beberapa bulan ke depan ya, kalau misalkan masih stabil. Lalu juga ngaruh ke penguatan rupiah kita. Dan semoga ini bisa bertahan berbulan-bulan harga minyak di $76 ini. Gitu, Pak. Min, saya kan member baru, masih bingung cara pakai bot dan analisisnya. Oh, jelas ada, Pak. Nanti saya kasih videonya, Bapak tinggal chat saya aja. Admin Sobat Porto, nanti bakal saya bales. Atau Bapak lihat di itu aja di grup recording Zoom. Nah, itu ada penjelasan, ada video YouTube tentang penjelasan pemakaian bot. Pak, Bumi masih sesuai plan kemarin kah? Masih sesuai 150 itu area paling kuatnya. Cuman saya kemarin agak agresif, jadi saya ada nyicil-nyicil di 168 tadi. Selain sentimen MSCI, kira-kira ada apa lagi untuk diwaspadai? Yang perlu diwaspadai The Fed tadi Pak, yang saya kasih tahu ya. Antara dia mau menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, karena itu berpengaruh ke rupiah kita dan juga berpengaruh ke foreign flow kita. Jadi kalau pengen lihat kira-kira dolar itu menguat atau tidak, itu dari DXY ya. Kalian lihat sendiri DXY-nya ini cukup tinggi menguat ya Pak. Jadi banyak orang yang masuk untuk berbondong-bondong beli US dollars. Entah dia mau beli obligasinya, entah dia mau beli surat hutang negaranya ya, atau segala macamnya. Ini sebagai indikator seberapa kuat DXY ini nih. Permintaan DXY ini seberapa banyak si US dollar ini. TPIA itu kalau di bawah 2000 dihindari dulu sih. Tadi saya belum sempat mantau TPIA, emang dia sampai berapa sekarang ya? Oh, masih di area ini sih, area yang kita mau ya, Pak. 2060 ya, closingnya di 2060. Ya, kalau misalkan masih agresif sama dia bertahan di atas 2000, masih oke. Dia masih ada peluang tinggi buat ke atas 2200 lah. Paling terdekatnya 2200 lah TPIA ya. Dewa. Kenapa, Pak? Dewanya nyangkut kah? Masih cenderung sideways ini Pak Dewa. Mungkin bisa diperhatikan area ini aja nih. 332 sampai 350. Karena kalau masuk sekarang menurut saya terlalu agresif ya. Dari price actionnya kalau misalnya konservatif ya lihat area 330 sampai 350 aja Pak. RSI-nya dead cross agak ragu TPIA Pak. Oh ya bisa diperhatikan juga RSI-nya ya. Tadi saya belum lihat RSI-nya sih. Saya cuma berdasarkan lihat dari resisten psikologinya aja. Support psikologisnya aja ya. RSI dead cross. Oke. Baik baik tuh yang muncul di screener saya ya. Jujur saya belum banyak cari tahu tentang saham baik ini, tapi kalau kita lihat dari market structure-nya, dia memang jelas lagi uptrend ya. Jelas dia lagi uptrend. Kita tarik-tarik garis dulu lah ya. Jelas dari market structure-nya dia lagi uptrend, tapi kalau kalian pengen beli di area sekarang ya ini area-area resist ya. Kita bisa ngecek double check lagi pakai volume profile.
Nah, ini area-area resist nih. Ini dia udah mencapai volume average high-nya ya. Value average high-nya ya. Ini sebagai resistensinya dia dan juga transaksi di sini tuh mulai sedikit. Artinya mulai banyak yang taking profit, bandarnya juga mulai jualan. Jadi kalau misalkan mau memperhatikan koleksi di mananya ya nego sadis aja nih. Ini nego sadisnya berapa kira-kira nih? Minus 30% ini. Nego sadis di sini aja nih udah nih. Kalau masih belum pernah masuk, jangan lah. Belum masuk setup ini ya, menurut saya. Disclaimer on tapi ya. Atau misalkan pengen agresif banget ya, kira-kira di 600 ini nih. Yang penting jangan langsung HK-HK sekarang ya. Walaupun kenaikannya disertai dengan volume ya, tapi dia lagi kepetok resist nih. Oke, udah. Mungkin itu aja. Satu pertanyaan lagi kali ya. Modal 100 juta untuk IPO dengan 10 juta ngaruh nggak Min, untuk penjatahan lot? Modal 100 juta untuk IPO dengan modal 10 juta ngaruh nggak? Ngaruh. Jadi kalau misalkan uangnya masih di bawah 100 juta, Bapak misalkan, ini kakak ya, kakak atau Bapak nih, misalkan punya adik, punya orang tua, punya KTP kan, ini cara licik dikit ya, ini saya kasih tahu bocorin aja. Jadi kalau kalian misalkan masih di bawah 100 juta, kalian bisa minta mereka buat akun sekuritas, nanti di akun sekuritasnya itu kalian masukin dana kalian, dan kalian pesan aja pakai akun mereka. Bakalan dananya itu bakalan nggak ini ya, nggak disatuin. Kalau misalkan kita punya satu doang atas nama saya sendiri misalkan, dari tiga sekuritas dari iPod, dari Stockbit, dari misalkan dari Mandiri ya. Nah itu kehitungnya tuh bakal tetap satu orang. Tapi kalau misalkan beda-beda namanya, kehitungnya penjatahannya itu satu orang satu orang satu orang. Jadi harusnya dapat tiga doang, saya bisa dapat 12 kalau misalkan masukin nama keluarga saya ya. Nah jadi kalau misalkan masih di bawah 100 juta ya kalian bisa pakai cara itulah. Saya singgung sedikit lah ya, itu lumayan enak. Jadi dapat penjataannya lebih banyak. Oke, teman-teman mungkin di situ aja Pak ya. Kita cukupkan dulu Pak. Makasih loh ya teman-teman yang udah bertanya antusiasnya. Lanjut aja pertanyaannya nanti di grup ya. Bahkan saya jawab tetap kok sama dengan admin satu lagi. Jadi kira-kira kalau sudah lumayan jelas, semoga insight tambahan dari saya dan juga buat teman-teman tuh bisa berguna buat teman-teman di minggu depan dan juga di kedepan harinya. Dan keputusan-keputusan